Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu saiki rek? Tak dongakno kabeh sehat-sehat, lancar rezekine. Amin. Hari ini saya mau ngedumel edukasi sama salah satu orang, entah orang ini kayaknya bukan makan nasi deh. Kenapa ya? Dia itu pinternya itu di luar kepala, dosen aja nurut gitu sama jawaban dia. Pengen tahu kan siapa? Wah, anak akuntansi ini khususnya UNESA ini pasti tahu. Langsung saja, ini dia. Hai, nama aku Manhar, aku dari alumni UNESA, lulus tahun 2019, asli Jogja, sekarang merantau di Surabaya. Ini di sebelah saya sudah ada orangnya. Ada yang mau tanya-tanya? Kita ngobrol santai aja ya. Boleh. Jangan terlalu tegang. Oke. Piye kabar? Alhamdulillah. Seperti Kerja apa lanjut kuliah? kuliah juga ya, freelance juga ya. Orang pintar bebas ya, Bro. Terserah mereka. Aku mau tanya-tanya, boleh? Boleh. Pertanyaannya enggak ini kok. Oke. Enggak begitu rumit. Pertanyaan yang pertama. Oke. Akuntansi itu identik dengan apa? Hitung-hitungan. Kalkulator Lombok. Tahu nggak kalkulator Lombok itu kayak gimana? Yang biasa dipakai buat penjual Lombok itu. Kan kalau pakai itu enak ya, cetak. Gila juga sih. Cuma itu terus apa ya? Kalau nggak balance pusing, terus butuh waktu lama. Pandangan orang tentang anak akuntansi itu kayak gimana? Biasanya kalau orang ngomongin tentang akuntansi itu ngomongin anaknya pintar, terus ngatur uangnya bagus, atau dalam arti perhitungan. Kenyataannya kayak gitu apa enggak? Ya, tergantung orangnya. Kan tergantung bisa orangnya. iya, bisa juga enggak. Terus abis itu apa ya, individualis sih. Kalau perihal pertemanan nih Kak, pertemanan di akuntansi itu seperti apa? Kayak sepertinya kayak pertemanan pada umumnya ya. Misal kita bisa nyambung ke semuanya, bisa ngepir ke orang-orang tertentu. Ada yang Pir bikin, itu bukan buah pir ya? bukan kelompok-kelompok lah. Misal ada yang misal aku gabung ke sini karena belajar bareng, aku gabung ke sini karena main bareng, ya seperti itulah. Tapi overall satu kelas di tempat kuliah sih berteman baik kok. Ya, iya kan? Iya kan, main dorong-dorong aja dia. Ada sesuatu yang main dorong-dorong. Oh tidak. Oh tidak. Kita bicara dosen. Aduh, dosen rek. Kalau menurut kakak nih, dosen di akuntansi itu gimana? Khususnya di UNESA. UNESA. Kalau biasanya ya orang-orang di akuntansi itu unik-unik. Uniknya itu kayak gimana itu? Ya beda dari yang lain lah. Misal kalau di dosen akuntansi ya, dulu waktu jadi maba udah tersebar rumor kalau misalnya mau meraih nilai itu susah karena dosennya gitulah. Padahal ya kalau misalnya tahu ya dosennya memang wah expert di bidangnya, terus mereka juga punya penilaian yang sesuai. Kalau misalnya memang anaknya nggak bisa ya nggak bisa dinego. Jadi expert di bidangnya, terus ya jujur sih baik. Berarti istilahnya kalau sama dosen itu apa yang kita alami prosesnya, yaitu yang kita dapat. Yes, kayak nilainya kayak kita belajar, kita bisa, ya udah. Ya, Itu berdasarkan mudah. pemahaman. Jadi harus berusaha sekarang. Di akuntansi itu belajar apa Kak?
Banyak yang jelas tentang akuntansinya. Tapi mata kuliah lain juga ada sih, yang basic-basic kayak agama, pendidikan kewarganegaraan. Kalau yang akuntansi ya macam-macam, mulai dari pengantar sampai advance-nya akuntansi. PPKN ada? Ada dong ya itu pendidikan kewarganegaraan sama apa satunya lupa. Yang Semester 1 yang bapaknya agak ganteng itu loh. waduh, itu mahasiswa ya guys ya. Tapi Ada dosen ganteng itu, wah. Masuk pagi jam 7, wah. Belum Wah, mandi pertama pun kali. berangkat guys. pakai Anaknya parfum. itu enak, parfum 1 kilo, pasang semua, wah. Kalau dosennya ganteng, menurut kamu nih di akuntansi, mata kuliah apa yang paling paling rumit? paling rumit yang diajar sama Bu Ika, semua paling rumit. Contohnya bank dan lembaga keuangan kan itu banyak ya, bank sendiri rumit, terus lembaga bukan keuangan kan juga rumit. Itu baru semester 1, terus lanjut paling susah sih sama akuntansi keuangan lanjutan, karena selain kamu harus pintar ngitung dasarnya, di situ juga mulai analisis yang lebih kompleks. Seperti itu sih menurutku. Kan pastinya ketika kakak maba nih, pasti ada anak IPA, ada anak IPS kayak gitu. Nah, yang membedakan itu antara anak IPA sama anak IPS itu apa, Kak? Kalau misalnya kita lihat langsung sih nggak bisa. Cuman kalau misalnya udah ketemu sama mata kuliah, terutama pengantar akuntansi, itu udah kelihatan bedanya. Kalau anak IPS kan di pelajarannya dulu di SMA kan ada ekonomi, otomatis kayak pengetahuan dasar tentang apa itu akuntansi, terus apa itu persamaan dasar akuntansi itu dia tahu. Tapi kalau anak IPA kan mungkin itu asing bagi mereka, tapi nggak menutup kemungkinan kalau anak IPA mah bisa ngikutin lah selama dia mau berusaha. Kan anak IPA pinter-pinter ya. Anak sains itu apa namanya, Kak? Perlombaan. Logikanya Lebih main. tapi anak IPS juga kan bisa harus dong. Sebenarnya semua orang itu sama ya nggak sih? Iya, betul. Cuman tergantung usaha masing-masing. Usaha. Nah, pada waktu masuk perkuliahan nih, Kak, pasti kan dari kita kan kayak mengalami susah senengnya kayak gitu kan. Up and down. Ya, susahnya, pengalaman terburuk kakak jadi anak akuntansi itu apa? Kalau itu nggak terkait sama mata kuliah sih, itu lebih ke lainnya. Boleh tadi. Boleh nggak apa-apa. Buat pengalaman teman-teman. Tapi aku malu. Dulu awal waktu semester 1 kan ditawari ikut debat. Ada akuntansi kan setiap tahun ngadain acara debat akuntansi. Itu ngundang yang dari luar kampus, ada maksudnya yang di se-Jawa Timur mungkin kalau nggak salah, namanya accounting debate. ADC, itu tiba-tiba ada kakak tingkat itu rekom mau ngajak debat, tapi aku udah bilang kalau aku nggak bisa ngomong. MC sama kakaknya nggak apa-apa dek, sama-sama belajar gitu kan. Ya udah ya, kan sungkan juga. Terus akhirnya ikut berapa latihan, terus dikasih tahu gini. Pas hari H mau, kan aku jadi speaker ketiga, kayak penutup bukan ketiga, kedua apa ya, pokoknya aku di tengah-tengah. Jadi kedua itu kayak kita melanjutkan dari speaker pertama sama memberi statement lagi buat mempertegas opini kita. Tapi setelah salam aku nggak bisa ngomong apa-apa, sumpah. Jadi kayak dan itu dosennya dosen akuntansi, dosen yang jadi juri, yang ngajar nanti kan ya malu ya. Terus sama kakak tingkatnya udah deh gini, skip. Akhirnya ya udah nyerah, ditutup aja. Terus akhirnya dilanjutin ke speaker ketiga. Maaf ya kak. Dimaafin nggak nih, Kak? Bahaya nih. Di akuntansi sendiri nih banyak nggak yang drop out atau DO? Waduh, kok langsung berat gini topiknya? Katanya mau ringan-ringan. Kan yang ditakutin Oh, Kak. iya. Setiap mahasiswa kan udah semester ini
TA skripsi ada yang ngilang, Ah. ada yang gak ada kabar. Nah, betul, itu betul. banyak nggak yang kayak gitu? Jujur sih kalau banyak enggaknya nggak tahu sih. Cuman kalau misalnya perjuangan yang butuh waktu lebih lama dari yang lain sih ada. Terus kalau yang sampai drop out belum pernah dengar sih. Cuman dengar-dengar dari dosen sih ada yang misal yang kritis-kritis kan diteleponin dosen ya mau dibantu gimana. Kritis itu kritis sakit. Ya bukan maksudnya masa studinya udah mau habis. Udah mau habis. Kan sama dosen Masa begini. semesternya. Iya, masa studinya. Tapi ya semoga teman-teman yang membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan studinya dilancarkan. Amin. Sama dosen diampuni, itunya dipermudah. Amin ya Allah. Dan lulus. Amin. Nah, tadi kan pengalaman buruk nih, Kak. Aduh. Kalau pengalaman senangnya jadi anak akuntansi itu kayak gimana? Waduh, senangnya apa ya? Kalau bisa kuliah sih seneng ya, kan nambah network, jaringan sama teman-teman. Terus kalau di akuntansi sendiri karena aku bukan anak IPA maupun IPS, tapi anak SMK akuntansi. Wah, ini yang tadi saya bilang itu teman-teman. Resepnya di situ teman-teman. Dosen aja nunggu jawaban dia. Enggak, cuma beberapa aja, enggak sampai gitu. Enggak, cuma satu kali. Tapi buat satu kelas itu enggak. Coba deh tanya teman-teman, enggak lah, enggak. Lanjut. Itu kalau senangnya sih kita jadi orang lebih teliti, tekun, terus gak gampang nyerah. Karena kalau di akuntansi itu kan prosesnya pembelajaran itu nggak instan. Maksudnya kamu mengerjakan soal pun harus runtut, harus tahu caranya. Nggak bisa misalnya step A kamu skip terus lanjut ke step B, itu nggak bisa. Jadi ya lebih teliti, sing jelas itu. Apalagi masalah keuangan, dijamin nggak dijamin nih, sebagian besar harusnya jago. Nah, pakai kalkulator apa tadi, Kak? Lombok. Bicara masalah UNESA nih, Kak. Aduh, UNESA ospek. Pernah dengar berita yang kemarin yang viral ada sabunnya mana, Dek? Pakai sabunnya. Itu kalau di akuntansi UNESA itu kayak gimana, Kak? kalau dulu waktu kita ospek karena nggak ada corona ya, kena dong. Kena 1 minggu itu satu minggu full. Yang paling seru sih dari pengalaman aku, kan aku di Surabaya kuliah doang, jadi nggak punya temen di sini. Pertama habis tes itu keterima kan, diumumin keterima di akuntansi UNESA, kan seneng ya. Senengnya cuma sebentar cuy. Kenapa? Karena mau nyari temen akuntansi itu susah banget, sumpah susah. Aku baru ketemu itu H-3 Pak ya, itu karena acara hima. Dulu himanya ngadain kayak semacam gathering yang anak-anak akuntansi. Khusus Itu anak akuntansi. buat perkenalan, ya udah dapat temennya dari situ. Cuman aku juga nggak dapat temen banyak. Terus habis gitu hari apa ya, hari Sabtu yang Seninnya ospek, Iya. itu kan ada ketemuan, terus dibagi kelompok-kelompok, terus dikasih tahu kamu harus besok bawa apa. Nah itu juga dapat teman dari situ, dari kelompok itu. Terus yang sialnya pengalaman sialnya itu hari pertama udah bangun pagi ya, jam 5 harus sampai kampus, and then di jalan itu hujan, kan harus bawa kopernya itu jadi dari kardus aqua, kehujanan dong. Lembek. Kehujanan, bajuku basah, terus sampai kampus gak hujan. Terus Kak, habis gitu kan di koper itu ada harusnya identitas diri, yang ada ukurannya, ada foto dan sebagainya, ada moto. Itu yang bawa ketua, karena kan kita bikinnya bareng-bareng, terus dibawa ketuanya nggak berangkat. Jadi hari pertama udah kehujanan. Nempel nggak ada, ya udah deh alamat kena komdis, disetrap. kondisi itu enggak sih Kak menurut Kakak? Apa?
jahat banget. tapi jahatnya lebih ke jahat mendidik Iya, kita ya, bukan mendisiplinkan kita ya. semena-mena membentak atau seperti Ya, apa ya gitu mungkin bentak-bentaknya kan ada karena alasan, ada alasannya kan, karena apa? lebih ke apa namanya ya? Membentuk karakter yang Membentuk. Kalau kita itu udah SMA, bukan anak SMA lagi SMA ya gitu ya. ya. Kita udah jadi mahasiswa gitu. Harus bertanggung jawab apa yang kita ucapkan itu. Tapi kondisi itu enggak semuanya jahat kok teman-teman, tapi mereka itu baik-baik karena Iya. pada dasarnya karena tugasnya dia itu membentuk karakter kita. Iya enggak Iya. sih? Makasih Kakak Ondis. Ini bilang makasih entah takut dimarahin atau kayak gimana. Saya tidak tahu. Kita ini aja Kak, apa namanya, pesan-pesan nih buat adik-adik yang nanti mau masuk akuntansi ataupun yang udah di akuntansi itu gimana? Kasih. Waduh, kayaknya belum pantas nyebut pesan deh. Ya kayak saran aja deh. Saran buat yang kalau yang mau ke akuntansi kan biasanya rumornya Ci anak akuntansi kan biasanya yang pinter-pinter di kelasnya, tapi ya nggak mau menutup kemungkinan yang nggak pinter, ya maksudnya yang posisi tengah atau apa kan nggak menjamin itu. Yang penting kalau mau masuk akuntansi itu jangan menyerah, Benar. yang tekun, terus ini latihan yang banyak. Soal satu tuh nggak cukup. Jadi itu ya teman-teman. Kalau ini ada satu loh, kelewat nih Kak. Apa? Kelewat banget. Aduh, Lewat apa nih. ini? Cari IPK di akuntansi itu kayak gimana? Gampang apa kayak gimana? Kayaknya sekarang rata-rata IPK udah di atas 3 ya. Udah harus 3 kalau negeri Kak. Iya kan? Berarti kan nggak begitu susah kan ya? Gimana teman-teman? Ya itu lagi, orang pintar tuh bebas teman-teman. Enggak. Bebas. Asalkan meraih IPK itu nggak susah juga nggak mudah, cuman perlu perjuangan. Kalau misalnya kamu paham sih, aku yakin bakalan bisa lah. Cum laude bisa. Amin. Semangat buat anak akuntansi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, komen kalian pengen bikin video apa, karena video ini tuh bukan apa-apa banget tanpa bantuan kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.